Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hayatul Mufidah. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai seorang wanita. Jadi kenapa sih perempuan harus sekolah tinggi kalau nantinya juga di dapur? Ngapain kuliah? Banyak tuh yang udah sarjana tapi ujung-ujungnya nganggur. Nah, orang-orang yang bilang seperti itu adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sangat sempit. Kata siapa perempuan gak boleh sekolah tinggi-tinggi? Justru karena perempuan itu mendidik anak, mendidik manusia loh. Anak itu manusia. Anak itu seorang makhluk yang mempunyai perasaan dan pemikiran, maka wanita harus mempunyai ilmu yang tinggi. Jadi Islam sangat-sangat menjunjung tinggi arti ilmu. Bahkan ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketika kita pengen merubah sesuatu, maka harus kamu dahulukan adalah Iqra, belajarlah membaca, dan itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kedudukan seorang ibu begitu mulia dalam Islam, bahkan sosoknya memiliki kemuliaan lebih besar daripada ayahnya. Bahkan kemuliaan seorang ibu hingga disebut 3 kali dalam sabdanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi Rasulullah? "Ibumu." Siapa lagi Rasulullah? "Ibumu." Lalu siapa lagi? "Ayahmu." Hadis di atas menggambarkan betapa sangat dimuliakan dan diagungkan seorang ibu dalam Islam. Selain itu, kemuliaan seorang ibu telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai surat, salah satunya dalam surat Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Ketika Allah berbicara tentang perempuan solehah, fasolihatu qanitatun, perempuan yang solehah itu artinya perempuan yang taat, hafidhatul lil ghaib, yang menjaga dirinya ketika dia tidak bersama walinya atau mahramnya atau suaminya, bima hafidhullah, sebagaimana Allah sudah menjaga dia. Jadi dalam Islam, syariat tentang perempuan itu bukan batasan, bukan mengukur tetapi menjaga. Itu adalah misi utamanya, menjaga perempuan. Sehingga ketika kita disuruh menutup aurat, itu Allah bukan mau membatasi ruang gerak kita. Allah pengen jagain kita. Lebih mending mana ketika cowoknya tertarik kesolehan kita, atau ketika cowok kita itu tertarik karena fisik kita. Jadi kalau aku sendiri itu secara fitrah akan tahu jawabannya ya. Kita nggak mau cowok itu tertarik sama kita gara-gara fisiknya. Walaupun itu tuh boleh. Nah, kok boleh sih? Karena Nabi mengatakan, tungkahul mar'ah, nikahilah perempuan karena 4 hal. Salah satunya yang nomor pertama apa? Wali jamaliha, karena kecantikannya. Tetapi yang keempat, dan itulah yang paling penting, wali diniha, karena kesolehannya, ketaatannya. Sehingga dalam Islam, perempuan itu moralnya dijaga dengan syariat seperti menutup aurat. Tutup aurat ini ada 2. Yang pertama itu pakai jilbab, yang kedua itu pakai cadar. Dan dua-duanya adalah dari mazhab, dua-duanya itu baik. Terserah mau memakai yang mana, boleh pakai cadar atau pakai jilbab saja juga boleh. Kalau saya itu mengambil mazhab yang jilbab, tetapi saya juga respect ketika saya bertemu dengan orang yang memakai cadar. Nah, ini hanyalah pendapat fikih ya, dua-duanya itu punya dalil, dua-duanya dari para ulama, dua-duanya dicontohkan oleh sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW. Kalau istri Nabi itu cadaran, kalau sahabat Nabi ada yang memakai cadar, ada pula yang tidak memakai cadar. Ini semua baik kenapa? Yang penting menutup aurat. Ada ayat bumerang di Al-Quran
di surat An-Nur, "Wahai perempuan yang beriman, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian karena itu akan memperlihatkan lekuk tubuh kalian." Itu ayat bumerang, ada solusinya yang kayak gitu, kayak bumerang, selfie, emoticon. Kalau kirim-kirim chattingan itu kita juga harus hati-hati. Kalau belum muhrim, cuma temen doang, itu harus berhati-hati ya. Jangan sampai walaupun dekat, jangan sampai kayak berlebihan ketika chattingan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena semua kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan tentunya datangnya dari saya sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.